Hai teman-teman, kali ini kita mau outing kelas ke Keraton Yogyakarta dan Museum Benteng Fredeburg. Sekarang kita singgah dulu di Masjid Gede Kauman sebelum ke Keraton Yogyakarta. Di situ nampak tugu ngejaman dengan jam di atasnya yang menandakan kita sudah dekat dengan keraton. Sekarang kita udah sampai di Keraton Yogyakarta. Sekarang kita mau masuk keraton dulu. Ini adalah bangsal Sri Manganti. Sri artinya raja dan Manganti artinya menunggu. Dulunya ini digunakan untuk ruang tunggu. Sekarang untuk pertunjukan kesenian. Beruntungnya hari ini pertunjukan wayang golek yang dasar ceritanya adalah Islam. Selanjutnya patung Dwara Pala direnovasi pada 1928. Cingkralaba yang di kanan melambangkan kebaikan, sedangkan Balaupata yang di kiri melambangkan keburukan. Bangunan bangsal Trajumas yang asli roboh akibat gempa 2006 sehingga semua material bangunan termasuk lantainya baru. Terdapat gamelan yang merupakan peninggalan kerajaan Demak, yaitu Kiai Nagawilaga dan Kiai Guntur Madu yang dibunyikan sebulan sekali pada Maulud untuk upacara sekaten. Lanjut, pegawai keraton disebut abdi dalam, mengenakan pakaian adat Jawa dan belangkon dan keris sebagai protection. Selama di dalam keraton tidak diperbolehkan memakai alas kaki. Total 3.000 abdi dalam yang bagiannya ada Gunung Merapi, Makam Kota Gede dan masih banyak lagi yang dijaga abdi dalam. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan ibunya dulu ya. Atau mahkota simbol kekuasaan. Huruf Jawa di tengah adalah O dan O. Singkatan dari nama raja Kamunku Buwono. Kamunku artinya memanggil, melindungi. Buwono artinya dunia, melindungi dunia. Nah, sekarang lanjut. Halaman Kedaton terdiri dari Gedung Kuning tempat tinggal Sultan. Saat ini Sultan Hamengkubuwono ke-10 mempunyai putri 5. Namun sampai saat ini belum ditentukan raja atau ratu. Nanti akan ditentukan saat Sultan wafat. Adapun semua marmer dan lampu kristal dari Italia. Lalu vas bunga biru putih dari dinasti Ming dan vas hijau dari dinasti Qing yang berasal dari Cina. Di situ ada pohon sawo kecek yang artinya serba baik. Semua rumah bangsawan Jogja dan Solo rata-rata mempunyai pohon tersebut. Lalu ada bangsal Mandoloso untuk bermain musik. Musiknya adalah musik barat dan dimainkan jika ada tamu agung dari luar negeri. Pandu adalah kendaraan pengantin dan dipikul 30 orang. Namun sekarang menggunakan kereta kencana yang ditarik kuda. Lalu alasan ada burung Garuda di depan karena kendaraan Dewa Wisnu. Naga dengan pengaruh Cina. Merah dan emas simbol cinta dan kebahagiaan. Selanjutnya kita mendengarkan penjelasan ibunya ya. Tentang upacara perkawinan adat anak keluarga. Perkawinan adat memerlukan waktu 5 hari. 5 hari dalam kita punya 5 hari ada pon, pagi, kliwon, legi, pahing. Nanti sesudah hari kelima pengantinnya tiram. Yang nomor 5 yang paling kecil karena suaminya bukan bangsawan, sebelum menikah suaminya diberi gelar pangeran. Ini sertifikatnya. Pakaiannya untuk putri adalah kebaya, untuk kakung adalah beskap. Untuk kakung masih pakai bel untuk menyelipkan keris. Batiknya batik klasik, coklat, hitam, putih. Warnanya adalah warna alam, tidak warna kimia. Selanjutnya adalah mandi bunga atau yang disebut siraman untuk pengantin kakung dan putri. Ubur rampe untuk siraman antara lain bubur merah, bubur putih, tumpeng, ingkung, kepala kerbau, daun kowih, dan pisang raja.
Setelah didoakan, ingkung boleh dimakan dan kepala kerbau ditanam di dalam tanah. Malam Midodareni pengantin. Satu malam sebelum pernikahan ada malam Midodareni, itu kita berdoa menurunkan bidadari agar pagi harinya pengantin putri cantik seperti bidadari. Pakaian yang dipakai adalah kebaya dan kain batik. Untuk manten putri, kebayanya pendek. Untuk ibunda, kebayanya panjang. Ini adalah teruntung teplok bordo untuk para bangsawan. Kita orang nggak boleh pakai ini di dalam keraton, tapi kalau di luar keraton bebas. Sumber mata air yang berbeda, bunganya mawar merah putih, sanggil, kenanga, melati. Sesudah siraman adalah ngunjuk jampi atau minum jamu untuk sehat dan kuat. Untuk manten kakung, manten kakung pakai iring tapi di atas namanya sulting, simbol kebijaksanaan. Pakai gelang di sini namanya kelat bau. Pakai necklace. Ini semua hiasan rambut, tunduk entul. Tahu-tahu tunduk entul? Keraton Yogyakarta tunduknya betul 5. Kalau Solo bisa 10, bisa 9. Ini adalah kerik. Kerik itu memotong baby hair. Biar nanti kalau dipaes, paesnya rapi. Ini adalah tempat makan malam para tamu agung. Tempat ini sudah ada pengaruh Eropa. Ini Raja simbol 1, Nogo simbol 8, Yakso angka 5, dan Werdo angka 31853. Selanjutnya di ruangan ini ada gelas putih untuk meminum teh, gelas porselen merah kemerah mudaan, dan meja yang dilengkapi piring dan gelas berwarna biru. Keraton selesai. Halo guys, sudah sampai di Museum Benteng Brandenburg. Yeay. Sekarang kita masuk Museum Benteng Brandenburg. Sebelumnya kita ngedengerin kakaknya jelasin ya. Museum Benteng Brandenburg didirikan pada tahun 1760. Itu kejadiannya 5 tahun setelah Induk Keraton berdiri. Begitu. Nah, jadi pada masa itu Belanda mereka tuh ingin ada sebuah tempat yang mereka gunakan, bilangnya tuh istirahat. Padahal tujuan aslinya untuk mengawasi keraton dan juga Jogja. Begitu. Keraton kan didirikan pada tahun 1765. Pangeran Diponegoro adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Pangeran Diponegoro berperan melawan Belanda. Beliau merupakan anak dari Sri Sultan Hamengkubuwono III. Ia memiliki kuda kesayangan yang bernama Kiai Gentayu. Tempat persembunyian Pangeran Diponegoro dari Belanda berada di Gua Selarong. Di dalam gua tersebut, ia menyusun strategi untuk melawan Belanda. Di akhir Perang Jawa, ia mengalami kekalahan, diasingkan di Manado, dan wafat di Makassar. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selain fokus pada keagamaan, mereka juga fokus terhadap sektor pendidikan, kesehatan. Ki Hajar Dewantara diam-diam mengajari masyarakat pribumi. Alhasil ketahuan oleh Belanda sehingga dipenjara. Setelah keluar dari penjara, beliau diizinkan membangun sekolah bernama Taman Siswa. Sri Sultan Hamengkubuwono IX memiliki peran penting terhadap kemerdekaan Indonesia. Memiliki nama kecil Gusti Raden Mas Dorojatun. Saat muda, ia berkuliah di Belanda dan mengambil jurusan S1 Hukum.
Saat akan lanjut ke S2, terjadi Perang Dunia II, sehingga ayah Sultan Hamengkubuwono IX menyuruh anak-anaknya kembali ke tanah air. Setelah tiba di tanah air, ia diberikan keris Kiai Joko Piturun oleh ayahnya sebagai bukti akan menjadi sultan berikutnya. Saat tentara Jepang masuk ke Yogyakarta, mereka disambut baik oleh masyarakat Yogyakarta karena mereka membuat propaganda berupa berhasil mengusir Belanda. Padahal tujuan tentara Jepang ke Indonesia sama seperti Belanda, yaitu ingin menguasai Indonesia. Pada masa itu Jepang memerintah. Jepang ingin kerja paksa untuk keluar Jawa, namun Jepang takut kehilangan pekerjaannya, sehingga Sultan bilang ke Jepang bahwa ia ingin membangun selokan untuk meningkatkan pertanian di Yogyakarta. Jepang tidak memberi gaji untuk para pekerja, tetapi Sultan diam-diam memberi gaji untuk para pekerja tersebut. Di sini Sultan Hamengkubuwono IX memimpin rapat dukungan proklamasi pada 19 Agustus tahun 1945, 2 hari setelah kemerdekaan. Di sini juga terjadi penurunan bendera Jepang di Gedung Agung. Kita dapat melihat mata uang asing, mata uang Indonesia, dan meja kursi tahun 1946. Lalu ada miniatur peresmian UGM. Di diorama 3 banyak sekali miniatur, namun yang utama seperti keadaan dapur umum saat perang gerilya, lalu aksi serangan umum 1 Maret 1949 di Hotel Tugu. Ada banyak peninggalan seperti topi baja tentara, peralatan minum, gogok dan poci, kentongan sebagai alat komunikasi, sepatu dan sabuk perang, pedang Kempeitai, pedang Bapak Hadi Suwarno, mesin jahit, jam dinding, keris Kiai Slamet, dan kendil dalung. Dilanjutkan dengan diorama pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat. Ini adalah miniatur pelaksanaan pemilu pertama di Yogyakarta pada tahun 1951. Selanjutnya adalah miniatur konferensi Kolombo Plan 11 tahun 959 di UGM. Lalu ini adalah Seminar Nasional Pancasila I di Yogyakarta pada 16 hingga 20 Februari 1959 di Sasana Hinggil Dwi Abad. Lalu ini amanat Presiden Soeharto tentang P4 dalam Dis Natalis UGM 25.